لو كان بيننا حبيب لدناك سوى الكريم من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بقربه نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا bahwa tidak seorang pun yang melihatnya melainkan dalam bentuk saat beliau meninggal. Wa minal mustahili an yahlum suksyuni biruyati fi nafsil waqti wa fi makanaini. Gitu. Tidak mungkin deh ada dua orang yang mimpi melihatnya dalam waktu yang sama dalam dua tempat. Nggak mungkin. Dalil akal kan gitu. Karenanya annahu karajahaya min qabirin wa masyaya fil aswaqa. Wa takalaman finnas. Bahwa ia hidup keluar dari kuburnya, berjalan di pasar, tetap berbicara dengan manusia. Dalil akal menolak. Menolaknya. Waida kana qabru kailul minal jasadi bihaut dulu la liyabalako bi syai'un. Fal haju innamahu ja'al qabru biduni jasadi wal tahiyatu bi syai'in la wajuduhu. Bahwa kuburnya kosong dari jasadnya sehingga tidak tertinggal di suatu kubur itu di dalamnya, maka yang diziarahi hanya kubur semata tanpa jasad karena Nabi jalan-jalan memberi salam kepada sesuatu orang. Masuk akal nggak? Itu berada di daerah Khurasan, India. Sekarang mulai aneh-aneh nih. Ya. La anahu yumkinu ruyatuhu tawala waqti. Asabahu wal mas'u asana karijan qabri. Iya kan? Aduh. Ikhwan, untuk mendalami hadis kalau nggak ngerti bahasa Arab agak bingung memang. Yang duduk juga blow on. Ini mesti dibehit nih semuanya, belajar lah dikit-dikit. Ya, belajar. Ya. Sulit kusuk karena kita nggak ngerti. Betul? Yang pokok-pokok deh. Ya. Ia bisa dilihat di sepanjang waktu, pagi, sore secara hakiki di luar kuburnya. Pendapat ini kebodohan. Zahlun. Tidak akan berpegang dengan siapa saja yang memiliki sedikit akal sehat. Tidak. Karena Islam juga harus menggunakan akal sehat. Dalam memaknai konsep-konsep mimpi. Abu Bakar Ibnu Al-Arabi rahimahullah pun berkata, Ba'dul mutadayina yastaqribunal amra fayaruna anhul maliqa'in nabi sallallahu alaihi wasallam yumkinu an yakuna min kulillali ruyatihi bikil tal ayanaini hakikatan. Sebagian orang soleh berpendapat ganjil. Ia mengira bahwa bermimpi bertemu Nabi SAW bisa terjadi dengan melihat kedua mata kepala secara nyata. Ganjil. Sampai-sampai ulama akhirul, ya ulama sekarang, rahimakumullah, Ibnu Taimiyah juga menyimpulkan dalam perkara mimpi ini, ruyatul anbiya'i fil manami haqqun. Wa amaru yatul mayiti fil yaqodati. Padahal janinun mutajasidun ala suratihi. Kama yajharu syaitanu ahyanan fil ahlam ala sakli insanan. Fil wakai ahyanan fil halatil yaqojati alati yumkin lil katiri minan nasi ruyatuha walidalika fahu dalalun ibadin nasil ladina laisya laidahim al ilmu
wal iman. Melihat para nabi dalam mimpi adalah hak, benar. Ru'yatul anbiya fil manami hakun, benar. Adapun melihat orang yang sudah mati dalam keadaan terjaga, maka ini adalah jin yang menjelma dalam bentuknya. Sebagaimana setan kadangkala menjelma dalam mimpi dalam bentuk seseorang. Bahkan kadangkala dalam keadaan terjaga yang dapat dilihat orang banyak. Sehingga menyesatkan bagi sebagian orang yang tidak mempunyai ilmu dan ilman. Dan iman. Laidaihim al-ilmu wal iman. Ya. Nah, jadi ini biasa-biasa aja kaji, tapi Anung jelaskan berdasarkan kekuatan dalil. Ya. Ngaji mandung dalil ke dalil, dalil ke dalil. Ya iyalah zaman sekarang dalilnya mana? Dalilnya mana? Beneran dong dalilnya. Ada akal, harus sesuai dengan akal. Harus terkolerasi dengan Quran. Benar kan? Berat loh. Tahunan gitu kalau mempelajari, apalagi di UIN udah mahal. Weh, pusing. Enak di sini ya. Betul, ngaji aja di sini, dengerin, baca risalah, gratis dapat kopi, ya. Alhamdulillah kan. Ya, ilmu itu kalau dibagikan nyebar, barokah. Benar kan? Kalau didagangin ilmu itu egois jadi ilmunya. Ilmunya jadi egois. Jadi seperti terjadi hal-hal yang sering pola berpikir seperti tadi ini di kalangan kaum musyrikin India. Maaf, saya bukan membentuk Bandung pribadi, tidak membentuk di daerah sana. Karena itu ada background, background keagamaan ya dari zaman sebelumnya ya. Dan lainnya apabila ada seorang meninggal di sana itu, maka setelah itu mereka melihatnya membayar hutang. Nah ya, mengembalikan titipan, menceritakan tentang orang-orang mati di antara mereka. Wah, sesungguhnya itu adalah setan yang menjelma dalam bentuknya. Ya. Kadangkala ia datang dalam bentuk yang soleh, yang mereka kagumi dan berkata, gini ya, udah jelas murtad ya. Oh dia jalan-jalan itu menyerupai setan tuh. Orangnya soleh, bergamis. Nah, itu banyak daerah Khurasan, daerah sana. Madras sana ya. Banyak jinnya daerah sana tuh. Banyak maaf. Anak kada wa kada. Fihini anahu fil wakai syaitonun. Adalah setan sesungguhnya Nabi SAW. Jadi saya adalah si fulan katanya. Padahal sebenarnya ia adalah setan. Ya. Benar. Nah, jangan-jangan nih dari mana? Dari Madras. Setan yang datang rupanya. Bentuknya nyerupai itu kata orang Madras. Nah ya hati-hati antum. Tertipu antum. Zaman sekarang ada loh. Antum pergi ke pasar. Memangnya makhluk jadi jasadi aja yang ada. Makanya jangan bawa bayi. Oh jin belanja juga. Tapi misinya menggoda. Belanja. Ya sama ya. Makanya tiap ke pasar berdoa. Ya Allah tutupi saya jangan melihat yang itu. Maka kalau berdoa itu antum tidak akan ketemu. Itu artinya ini kan enggak ke pasar ya Allah bukakan hijab saya supaya saya ketemu jin. Supaya saya bisa lawan dan bakar. Kacau tuh. Kalah dia antum. Bertinju sama dia kalah lah. Jadi doa itu minta ditutup jangan melihat supaya kita terhalang untuk terjolimi. Paham ya? Begitu juga tidur. Berdoa itu supaya kita jangan melihat mimpi yang jelek, supaya dia tidak masuk. Makan. Semua tuntunan doa secara syariat itu. Untuk kebaikan kita. Ya. Nabi SAW bersabda, sahih. Ya. Min ra'ani fil manami faqad ra'a haqqa. Fil wakai. Asyaitonin la yumkinu an yushhab bihani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku dengan benar. Sesungguhnya setan tidak bisa menyerupaiku. Dalil akalnya apa? Seindah-indah manusia, sesempurna-sempurna manusia adalah manusia. Penggawanya Nabi Muhammad SAW.
sejelek-jelek makhluk, seburuk-buruk makhluk adalah jakum. Sampai diterapkan pohon jakum. Itulah jin setan. Ya, antara jelek dengan baik nggak mungkin bisa menyerupai. Nah, ya kan? Nah, udah jelas. Maka melihat Nabi SAW adalah benar adanya. Andung yakin yang dulu di sini nggak pernah ngimpi Nabi? Ngimpi orang soleh juga nggak pernah. Kenapa? Ada yang bilang karena ngerokok katanya. Artinya bukan begitu. Bukan begitu aja. Ya. Artinya kita sulit bertemu Nabi sama dengan sholat sulit khusyuk. Sama. Kita kurang mencintai, kita tidak mengikuti. Jadi nggak ada amalan khusus untuk berwirid menemu Nabi, nggak ada. Nggak ada itu. Jadi kalau ada jemaah andong, antum belajar untuk bisa mimpi dengan wirid sekian ribu, maka antum usir. Nggak tuntunan sunnah. Ada maksud tuh. Ayo, kalau udah ketemu Nabi mau ngapain? Jadi memang benar kalau melihat Nabi. Jadi sama adanya, baik itu Nabi SAW sendiri maupun orang-orang lain yang sudah mati. Jadi sama ya, hampir sama. Tapi perbedaan kemuliaan Nabi itu yang menjadi seperti mukjizat tersendiri. Sekalipun kebanyakan dari manusia kadangkala melihat seseorang yang menurut prasangka adalah Nabi. Di antaranya para Nabi, kadangkala dekat kuburnya atau di jauh dari kuburannya. Sampai-sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abad berkata, hal ini mengandung dua kemungkinan. Kalau antum ketemu juga secara terjaga, selayang atau gimana. Bukan ke Nabi ya, ini terkait juga dengan orang lain yang sudah wafat. Maka Muhsin Al-Abad berkata begini, man asya fi zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam walam yarol Nabi sallallahu alaihi wasallam qatu. Seseorang yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam namun ia belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innallah azza wa jalla sayusirullah lahu liqa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wal hijrati ilaihi fayaro fil hakikoti ma'ra'ahu fil manamihi. Maka sesungguhnya Allah Jalla wa'ala akan memudahkan baginya untuk bertemu dengan Nabi dan berhijrah kepadanya, mendatanginya, kemudian akan melihat dengan nyata apa yang dilihatnya dalam keadaan mimpi terjadi dalam keadaan jaga. Ini juga kena pada manusia biasa. Itu di awal tadi. Itu sandaran dari ulama. Jadi dari penjelasan para ulama tadi dapat kita pahami kan sekarang. Kita nggak melenceng kalau mimpi. Ya. Bahwa pendapat yang mengatakan seseorang bermimpi bertemu Nabi SAW benar-benar akan berjumpa dalam keadaan terjaga waktu di dunia setelah Nabi SAW wafat adalah pendapat batil juga menyesatkan. Pendapat tadi bertolak belakang dengan firman Allah. Ini baru korelasi Quran. Tadi dalil hadis. Allah berfirman di Az-Zumar, dulu ya 30, 39 kesimpulannya. Innaka mayitun wa innahum mayituna. Sesungguhnya engkau akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati pula. Dikuatkan lagi dengan Quran. Ikhwan yang baca Ali Imran 144. Surat 3 dibaca. Ya, itu dia yang Anda sampaikan di Qur'annya.
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang? Murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Kesimpulan ayat itu, jangan berbalik ke belakang, hidup lagi. Logikanya gitu aja deh. Sampai. Ya. Jadi jelasnya gini, ya. Jelasnya nih ya. Dua ayat tadi, mudah-mudahan Allah meridhoi Anda coba menjabarkan. Dengan tegas menerangkan tentang kematian Rasulullah. Tegas. Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Dan takutnya kan pas tahun saya dapat wangsit Rasulullah ada di pengajian, maka kedip-kedip katanya. Di-share tuh sama orang-orang. Habib tuh melihat Nabi ada di tempat kita. Hati-hati itu sesat tuh. Udah tegas di ayatnya. Rasulullah mata nggak mungkin kembali lagi. Sampai janoon ya. Nanti supaya trending apa kita niatnya kan jelek nih. Udah mentawil sendiri. Jadi jelas sepakat bahwa Rasulullah SAW sudah wafat. Ia tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali setelah hari kiamat. Barang siapa yang mengatakan Rasulullah SAW kembali ke dunia sebelum hari kiamat dan bertemu dengan orang-orang tertentu, ini adalah keyakinan yang sesat. Sesat sekali. Bahkan sama dengan akidah reinkarnasi. Dong kalau behit begini, andung ini gimana? Itu al-ilmu. Bukan jasadi, bukan ruhani. Ruhani punya Allah. Al-ilmu. Ilmu itu energi. Paham gak? Energi habis gak? Selama dunia ada, ilmu tetap ada. Itu yang behita. Paham? Ini kerasukan pula nih. Yang bisa merasuk itu adalah makhluk yang jolim. Jin yang bersifat syaitan. Nah, kalau dia sudah berubah suara, berubah rupa, kabur aja antum. Siap-siap antum musyrik. Kan begitu juga yang duduk. Lurusin. Berubah enggak? Jadi jenggotan panjang sendiri. Bingung deh. Tapi ingat, kalau punya Ibu Nafi isbat, maka akal kehendak antum, kecerdasan antum, ego antum mendem. Paham? Maka yang naik adalah kebaikan, ilmu. Itu yang gunanya kita belajar Nafi isbat dengan zikir. Jadi memang berat. Kehendak kebaikan aja tertolak dengan bisikan ambil dompet tuh jangan. Ambil dompet tuh jangan. Akhirnya diambil juga, duitnya banyak. Pusing. Bener gak? Waswisu fi sudurinas mengiring terus. Jangan sampai antum hidup itu mimpi dinyatakan. Mimpi itu ada. Tapi cari mimpi yang baik. Pertanyaan, apakah ngaji di sini klinik? No. Hati-hati, luruskan akidah. Nggak mungkin Nabi bangkit lagi ke kubur. Tapi nur hakikatnya nggak akan mati. Manusia sendiri nggak bisa mati. Nur hakikatnya nggak ada yang mati. Benar kan? Jadi jangan sampai kita memahami konsep ini menjadi sesat. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Faman kaminkum ya'badi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam." Ini kata sahabat. Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad matta wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamutu. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka sesungguhnya Muhammad SAW telah wafat. Itu sindiran dari Abu Bakar. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah maha hidup, tidak akan mati. Jadi perkara sembah menyembah nggak boleh ke makhluk. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pendapat tadi bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Ada pertentangannya, perhatikan. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW. Anna sayyidu waladi adama yaumal kiamati wa uwalu wayan sakonhul qabru wa awalu safyan wa awalu musaffan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, saya adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat. Orang yang pertama dibangkit dari kuburnya dan orang yang pertama memberi syafaat. Itu Nabi Muhammad. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini dengan jelas menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak akan keluar dari kuburnya kecuali setelah terjadinya hari kiamat. Nah, dan seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya setelah Nabi dibangkitkan. Nah, karena penghulu makhluk Adam. Ya. Pendapat yang mengatakan bahwa ia berjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan terjaga mengharuskan bahwa Rasulullah SAW hidup dan keluar dari kuburnya, bahkan secara berkali-kali. Kesesatan kebatilan pendapat tersebut amat nyata bagi orang-orang yang punya ilmu dan iman. Enggak pun tidak menerang dalil. Punya ilmu dan iman belum punya dalil akal, udah batil itu, udah salah. Sebagaimana orang berdalil dengan hadis. Al-anbiya'u ahya'un fi kuburihim yusoluna. Para nabi itu hidup dalam kuburnya mereka sholat. Dalam kuburnya, nggak keluar kubur. Ya, nanti kan ditambahin. Nah, setelah sholat di kuburnya dia keluar sholat di Masjid Istiqlal. Jadi bingung nih. Jadi pertama bahwa kehidupan dimaksud di sini adalah kehidupan alam barzah. Yang hakikat dan bentuknya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Gimana mau tahu bentuknya? Orang baju kita ganti kok. Iya kan? Nah, mengatakan bahwa mereka hidup seperti di dunia adalah suatu hal yang batil. Sebab alam barzah tidak sama dengan alam dunia dalam segala segi. Waktu aja beda. Kedua, dalam hadis tadi secara jelas, tegas menyebutkan mereka hidup dalam kubur, bukan hidup keluar ke dunia. Nah, jika dipahami mereka hidup dan keluar ke dunia, maka ini suatu penyimpangan terhadap lafaz dari makna hadis, matan isi hadis itu sendiri. Ketiga, tidak pernah dinukilkan atau diriwayatkan dari seorang pun dari sahabat maupun para ulama terkemuka umat ini bahwa mereka berjumpa Nabi SAW dalam keadaan terjaga setelah beliau wafat. Tidak ada nukilan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita luruskan dulu kaji kita, akidah kita dalam perkara-perkara kerasukan, behit atau apa. Karena masih ada yang membingungkan perkara itu. Jadi udah jelas ya. Sudah jelas. Nah, mudah-mudahan Allah meridhoi kaji ini. Kita tunggu saja di Jumat malam. Nah, mudah-mudahan bisa diselesaikan dan Allah masih memberi waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا حبيب لدناك سوى الكريم من طيبة
قبل المغيب طالبا قرب الحبيب بك به نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب بك به نفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاء يا مجيب فدتك روحي الحبيب محمد مكرم الغريب بقربك